Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami kelompok 5, kelas Ekonomi Syariah 5B, mata kuliah Ekonomi Manajerial, akan memaparkan materi dengan judul Penaksiran Fungsi Permintaan. Sebelumnya, anggota dari kelompok 5 yaitu pertama, Wulan Arumsari NIM 053, kedua, Alifian Agung Sugiarto NIM 064, ketiga, Yunita Samsiah NIM 075, dan yang keempat, Imraatul Azizah NIM 089. Langsung saja, berikut ini adalah uraian materi dari kelompok 5. Untuk bahasan yang pertama, mengenai metode penaksiran permintaan. Metode untuk menaksir nilai dari koefisien beta dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang langsung melibatkan konsumen, misalnya melalui wawancara dan survei, pasar simulasi dan eksperimen pasar terkendali. Sementara itu, penaksiran permintaan secara tidak langsung dilakukan berdasarkan data yang telah dikumpulkan dan kemudian dilakukan upaya-upaya untuk menemukan hubungan-hubungan statistik antara variabel dependen dengan independen. Teknik korelasi sederhana dan analisis regresi berganda merupakan metode yang paling sering digunakan untuk menemukan hubungan-hubungan tersebut. Metode penaksiran permintaan secara langsung tercakup secara rinci dalam riset pasar, sedangkan metode tidak langsung dibahas dalam metode kuantitatif. Telah dikembangkan suatu metode riset pasar yang disebut VALS, yang merupakan singkatan dari Values and Lifestyle. Metode ini dikembangkan oleh Stanford Research Institute. Metode ini membagi konsumen dalam kategori-kategori yang didasarkan pada citra diri mereka, tujuan, dan produk-produk yang mereka gunakan. Baik, sebelumnya terima kasih kepada pemateri sebelumnya, yaitu Mbak Imroatul yang sudah menyampaikan pembahasan pertama tentang metode penaksiran permintaan. Selanjutnya, di sini saya akan melanjutkan materi dari kelompok kami, yaitu wawancara, survei, dan eksperimen. Seperti yang dikatakan oleh pemateri sebelumnya, metode untuk menaksir nilai dari koefisien beta dikelompokkan menjadi dua, yaitu metode langsung dan metode tidak langsung. Metode langsung adalah metode yang langsung melibatkan konsumen, misalnya melalui wawancara, survei, dan eksperimen pasar terkendali. Nah, di sini saya akan menjelaskan apa itu wawancara, survei, dan eksperimen pasar terkendali. Yang pertama, wawancara dan survei. Metode penaksiran permintaan secara langsung adalah dengan cara mewawancarai para pembeli atau pembeli potensial. Berapa kenaikan atau penurunan jumlah produk yang mereka beli jika harganya berubah. Kelompok sasaran ini dapat dikumpulkan untuk membicarakan masalah tersebut atau kuesioner ditujukan kepada suatu sampel pembeli. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini sering menghadapi kesulitan. Pertama, individu yang diwawancarai atau disurvei harus mewakili pasar secara keseluruhan agar hasilnya tidak bias. Kedua, yang sering timbul adalah bias pewawancara yang diartikan sebagai distorsi jawaban responden yang disebabkan oleh si pewawancara. Dalam pewawancaraan, kadangkala responden enggan menjawab pertanyaan dengan jujur karena mungkin malu dengan pewawancara, sehingga biasanya responden memberikan jawaban yang tidak sesuai untuk menghindari situasi tersebut. Yang kedua, eksperimen pasar. Eksperimen pasar diadakan di pasar sungguhan. Tentunya terdapat banyak cara untuk melakukan eksperimen pasar ini. Salah satunya dengan metodenya adalah memilih pasar dengan karakteristik sosioekonomi yang mirip dan merubah harga komoditas di dalam beberapa toko atau pasar. Eksperimen pasar juga melibatkan orang-orang yang benar-benar ada di situasi pasar tersebut, yang sebenarnya membelanjakan uang untuk barang dan jasa,
yang tentunya yang mereka inginkan. Perusahaan memilih satu kota atau lebih, pasar regional atau negara, dan melakukan eksperimen pada pasar-pasar yang dirancang untuk mencari tahu penerimaan konsumen atas produk. Sebagai contoh, pada sebuah pasar regional, perusahaan dapat memotong harga produknya sebesar 10% atau lebih dan membandingkan reaksi penjual pada pasar tersebut dengan pasar regional serupa lainnya. Jadi menurunkan harga hanya ingin melihat bagaimana reaksi penjual dengan pasar regional ini. Sekian penjelasan sedikit dari saya. Selanjutnya yaitu analisis regresi. Analisis regresi adalah sebuah teknik statistik yang digunakan untuk menemukan derajat ketergantungan satu variabel terhadap satu variabel lainnya atau lebih. Dalam analisis regresi ini dapat digunakan data runtut waktu atau time series maupun data seksi silang atau cross section. Analisis runtut waktu ini menggunakan observasi yang telah dicatat selama waktu tertentu dalam situasi tertentu. Misalnya, tingkat dan penjualan bulanan suatu produk dari sebuah perusahaan yang telah dikumpulkan selama 6 atau 12 bulan. Yang kedua yaitu analisis seksi silang. Analisis seksi silang ini menggunakan observasi-observasi dari perusahaan yang berbeda dalam lingkungan bisnis yang sama pada periode waktu yang sama. Dengan demikian, analisa ini bisa mengurangi masalah yang ditimbulkan oleh perusahaan variabel-variabel tak terkendali sepanjang waktu. Tetapi, timbul faktor-faktor lain yang dapat berbeda di antara perusahaan-perusahaan pada periode waktu yang sama. Selanjutnya yaitu linearitas persamaan regresi. Analisis persamaan regresi ini dinyatakan dalam 3 bentuk. Yang pertama yaitu analisis bentuk linear. Seperti rumus yang sudah tertera dalam video ini, di mana E merupakan nilai kesalahan atau residu yang timbul karena adanya perbedaan antara nilai aktual setiap Y yang diobservasi untuk setiap nilai X dengan nilai Y yang ditaksir oleh persamaan regresi untuk nilai-nilai X tertentu. Yang kedua yaitu nonlinear. Hubungan nonlinear antara nilai-nilai X dengan Y seperti fungsi kuadratik, kubik, hiperbolik, dan lain-lain dapat juga digunakan bila cocok dengan pola sebaran datanya, sebab bentuk hubungan ini dapat diubah menjadi bentuk linear atau logaritma. Bentuk nonlinear atau rumusnya ini seperti yang tertera pada video ini. Yang ketiga yaitu bentuk logaritma. Log Y sama dengan log A plus B1 log X1 plus B2 log X2. Dalam bentuk ini, persamaan menjadi linear dan koefisien B1 dan B2 langsung dapat dicari analisis regresinya. Selanjutnya yaitu penafsiran parameter regresi. Pada penafsiran regresi ini, kita dapat menggunakan metode kuadrat terkecil atau least squares method untuk mencari nilai dari parameter A dan B yang menunjukkan persamaan regresi yang menghubungkan nilai X1 dengan variabel dependen Y. Misalnya, ada 10 pasang observasi variabel Y dan X, bisa runtuh bisa silang. Data tersebut ditunjukkan sebagai titik-titik bintang pada seperti gambar yang tertera tersebut. Dengan mengamati titik-titik ini, kita menghipotesiskan bahwa hubungan Y sama dengan A plus BX merupakan bentuk persamaan yang paling baik yang menunjukkan hubungan antara variabel X dengan Y. Kemudian dengan menggunakan analisis regresi, kita dapat menaksir parameter A dan B. Kemudian dengan menggunakan analisis regresi, kita dapat menaksir parameter A dan B. Metode kuadrat kecil sering disebut ordinary least squares atau OLS adalah proses matematis untuk menentukan intercept dan slope garis yang paling tepat yang menghasilkan jumlah kuadrat deviasi atau simpangan yang minim. Jadi, persamaan regresi menyatakan garis yang paling tepat. Garis tersebut dipilih dengan prosedur matematis yang menempatkan garis tersebut sedemikian rupa sehingga jumlah selisih atau kesalahan kuadrat dapat diminimumkan. Untuk mendapatkan nilai A dan B dapat digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu A sama dengan YX bar min BX bar, di mana YX bar adalah rata-rata hitung Y
X bar adalah rata-rata hitung untuk nilai X, sigma melambangkan jumlah dari hal-hal yang ditunjukkan, dan N adalah jumlah observasi atau titik-titik data. Dengan sejumlah observasi X dan Y, kita dapat menggunakan persamaan variabel untuk mencari garis yang paling tepat yang menggambarkan hubungan antara dua variabel tersebut. Koefisien determinasi adalah angka yang menunjukkan proporsi variabel dependen yang dijelaskan oleh variabel independen. Koefisien determinasi yang menunjukkan nilai 1 menunjukkan bahwa semua variasi Y dijelaskan oleh variasi variabel X, dan akibatnya semua titik data akan terletak pada garis yang paling tepat. Dan sebaliknya, jika nilai koefisien determinasi bernilai rendah, maka akan menunjukkan pancaran data yang lebar dengan deviasi yang relatif besar terhadap garis yang paling tepat. Hal tersebut menunjukkan pula hubungan yang relatif lemah antara variabel independen dengan variabel dependen. Untuk rumus koefisien determinasi, teman-teman bisa lihat di video ya. Kesalahan baku penaksiran ialah ukuran penyebaran atau dispersi data dari garis yang paling tepat. Dari kesalahan ini dapat diketahui interval keyakinan untuk tingkat yang berbeda. Interval keyakinan ialah kisaran nilai di mana observasi aktual diharapkan terletak pada presentasi tertentu. Dengan menganggap kesalahan deviasi terdistribusi secara normal di sekitar garis yang tepat, dengan menjumlahkan dan mengurangkan kesalahan baku ke dan dari nilai taksiran YI, diharap akan terletak untuk setiap nilai XI, menetapkan suatu kisaran yang diharapkan akan terletak di nilai tertentu. Rumus untuk kesalahan baku penaksiran yaitu akar dari sigma Y kuadrat dikurangi A sigma Y dikurangi B sigma XY per N-2. Para penghitung kesalahan baku lebih suka dengan penaksiran yang lebih kecil karena lebih meyakinkan untuk memperoleh kejadian aktual yang mendekati Y yang diharapkan. Selanjutnya adalah daya prediksi persamaan regresi. Jika interval keyakinan sempit, maka kesalahan baku yang kecil dapat dikatakan bahwa regresi itu memiliki prediksi yang besar. Dibanding kesalahan baku yang relatif besar dengan interval yang luas, yang dijadikan pedoman ialah menghubungkan nilai rata-rata observasi Y. Jika rasio kesalahan baku kurang dari 5%, akan akurat. Jika besar prediksinya, itu juga tidak terlalu baik. Kesalahan baku koefisien adalah ukuran ketepatan nilai beta yang diperoleh, yaitu koefisien yang menaksir hubungan marginal antara variabel X dan Y. Kesalahan baku koefisien yang relatif kecil maka mendekati benar atau semakin besar keyakinan akan koefisien regresi yang diperoleh dari data tersebut. Rumus kesalahan baku koefisien ialah kesalahan baku penaksiran dibagi akar dari sigma X kuadrat dikurangi N sigma X bar kuadrat. Pedoman sederhana untuk menguji koefisien regresi ialah membuat 2 kali nilai kesalahan baku koefisien dan membandingkan dengan koefisien regresi taksiran. Masalah pokok yang sering terjadi dalam analisis regresi ialah bila satu atau lebih dari masalah timbul, maka secara mekanis analisis regresi masih tetap memberikan taksiran parameter dan besaran statistik, tetapi hasilnya mungkin palsu, sehingga menyesatkan dalam menjelaskan dan lemah daya prediksinya. Kesalahan spesifikasi menyebabkan tidak percayanya atau unreliable hasil regresi karena kesalahan spesifikasi hubungannya dengan yang dihipotesiskan antara variabel dependen dengan variabel independen. Ada 2 macam kesalahan utama dalam tahap spesifikasi ini. Pertama, karena penggunaan bentuk hubungan fungsional yang salah, dan yang kedua adalah terabaikannya atau omission beberapa variabel penting. Berikutnya adalah kesalahan pengukuran. Kesalahan ini harus
dihindari adalah pengukuran variabel yang tidak tepat. Sebagai contoh, pada kasus rambutan atau proksi, atas iklan secara akurat telah menggambarkan variabel penentu yang dikehendaki. Baik, itu tadi sedikit cuplikan video dari materi kami kelompok 5 ekonomi manajerial dengan materi yaitu penaksiran fungsi permintaan. Kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.